pagi hari ini kita bisa memulai pembangunan Stadion Internasional Taman BMB ini yang dimulai nanti dengan pematangan lahan. Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja, jadi tidak banyak gegap gempita. Yang Anda sebutkan semua itu adalah benda mati, dan saya tidak berencana membangun hanya benda mati. Segera dikerjakan, tidak segera dimulai, dan kita tidak berani memutuskan ya stadion ini tidak akan mulai terus. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Ini anak rusun tadi udah ngeluh sama saya, Pak, kami ini kalah juara 2. Padahal kalau juara 1 ke 3 bulan latihan ke Valencia Spanyol. Dia udah kerjasama. Dia minta lapangan besar, kita lagi bangun. Tapi teman-teman tahu persis, saya bekerja selalu menuntaskan baru mengumumkan. Saya mau tahu mana janji-janji dia yang sudah terpenuhi. Nggak ada. Tidak mengumumkan ketika belum bekerja. Kerjain dulu semuanya sampai beres, baru diumumkan. Apa sih yang dia bisa buat? Kan dia bagaimana Pak Anies Baswedan. Saya rasa apa yang kalian dapat dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok itu pembelajaran yang paling baik. Karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ini sertifikatnya. Meski baru mulai dibangun pada 2019 di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta International Stadium punya riwayat yang cukup panjang. Jejak-jejak sejarah pembangunannya dapat ditelusuri hingga ke 14 tahun silam. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan, contoh pembuatan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa proyek stadion ini bukan murni inisiatif dan karya Anies Baswedan. Eksistensi Jakarta International Stadium atau JIS kini sedang diklaim menjadi keberhasilan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal dulu, saat Basuki Cahayapurnama alias Ahok sedang membangun malah diprotes habis-habisan. Namun era sekarang justru terbalik dan malah mendapat pujian. Anies Baswedan kini disebut-sebut berhasil membangun Jakarta. Keberhasilan Anies, salah satu parameternya adalah stadion ini. Anies Baswedan bahkan bangga kalau berhasil membangun stadion termegah ini di masa kepemimpinannya. Terhadap kebanggaan itulah, politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak pun angkat bicara. Politisi ini bahkan bicara belak-belakan sehingga Anies Baswedan pun risih mendengarnya. Anggota DPR DKI Jakarta, fraksi PDIP Perjuangan tersebut menyebut pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS itu bukan keberhasilan Gubernur Anies Baswedan semata, sebab stadion ini telah dibangun sejak awal ketika Ahok memimpin DKI Jakarta. Tapi yang terlihat saat ini menurut Gilbert, citra yang dibangun seakan keberhasilan Anies semata. Ini yang memalukan. Gilbert juga mengungkapkan pembangunan JIS sudah dimulai sejak Jakarta dipimpin Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mulai dari era Gubernur Fauzi Bowo, kemudian Jokowi, Ahok, dan Jarot, semua ini pernah ngurusin masalah gugatan terkait dengan sengketa lahan. Hingga pada akhirnya groundbreaking pun dilakukan oleh Jokowi pada saat itu. Ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Iya, soft launchingnya. Pertengahan Desember besok. Pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakapnya. Ya, kata anak Medan cakapnya. Loh, kapan itu diundangnya?
pertengahan bulan depan. Sebulan lagi. Ya. Nah, ternyata info terbarunya semua rencana itu batal. Dan Dahlan Iskan pun ternyata kena prank oleh Anies Baswedan. Bahkan, rencana pembangunan ini sudah dicanangkan oleh Gubernur Sutioso, tapi milestone-nya belum terlihat. Pengadaan lahan JIS tersebut dilakukan sebagai ganti Stadion Lebak Bulus pada saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur. Namun, pembangunan sempat terhenti karena Ahok kalah dalam Pilkada DKI 2017 yang kemudian diteruskan oleh Anies. Hal ini seolah-olah Anies yang merencanakan, yang membangun, dan lain-lain, tanpa mengucapkan terima kasih ke gubernur dahulu yang di sini yaitu Jokowi dan Ahok. Lebih lanjut, Gilbert mengatakan pembangunan JIS hampir mangkrak pada 2020 karena APBD DKI tidak mampu membiayai. Tapi akhirnya pemerintah pusat turun tangan memberi bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun untuk tahun 2020 dan 2021 dari anggaran JIS 4,5 triliun. Artinya, biaya pembangunan JIS sebesar 80% dari pemerintah pusat. Karena itulah, kata Gilbert, sangat tidak etis jika Anies memuji diri sendiri, seolah itu pencapaian pribadi dan tidak menghargai upaya dari pemimpin sebelumnya. Biaya cicilan dan bunga pun juga ditanggung rakyat lewat APBD, bukan beban Jakpro dan akan dilanjutkan oleh pejabat gubernur Oktober 2022 dan gubernur terpilih nanti 2024. Anies memang begitu, maunya dipuji-puji, pencitraan, Dana juga pamer keberhasilan orang lain. Giliran ada yang jelek, wakilnya yang muncul, pasang badan buat menjilati kotoran Anies. Bagi penulis, proyek JIS malah merupakan simbol kemunafikan Anies yang pernah keluar-keluar mengkritik pembangunan fisik. Padahal prestasi terbesar saja cuma stadion. Itu pun banyak ironi di balik pembangunan JIS tersebut. Bagaimanapun rakyat harus paham bahwa Anies akan berhenti menjabat pada tahun 2022 dan akan muncul lagi pada tahun 2024 demi mewujudkan ambisi kekuasaan. Jadi Anies harus menyiapkan legitimasi agar terus dikenang rakyat selama 2 tahun tersebut. Itu pun jika terpilih ya sob, kalau tidak ya merongos. Lalu satu lagi, bagaimana pula dengan proyek lain yang didanai dari dana PEN? Tidak ada kabarnya ya. Yang jadi fokus Anies hanya JIS ini. Dibangga-banggakan karena Anies tidak punya hal lain buat dibanggakan. Akhirnya akan kesampaian, punya legasi yang bikin warga Jakarta selalu ingat pada Anies. Tapi, apakah proyek JIS ini membantu para pedagang di Tanah Abang yang sudah mengibarkan bendera putih, tanda menyerah dan putus asa? Apa peran JIS bagi pemulihan ekonomi warga Jakarta? Tidak ada event penting yang akan diselenggarakan di sana. Kalaupun ada pertandingan sepak bola, masuknya tetap bayar kan? Rakyat Jakarta menjerit, malah dikasih stadion. Anies, kamu kapan sih? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.